Infiltrate Saber study. Okay. Hai Sobat Agit Prop, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan Mimin Agit. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan alur film yang sangat menarik nih, berjudul G-Force. Film ini menceritakan seekor hamster yang menjadi agen rahasia. Kok bisa hamster jadi agen rahasia? Penasaran kan pasti? Yuk tonton terus video ini sampai selesai, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Film dibuka dengan scene yang memperlihatkan suatu tempat. Ada seorang pria bernama Ben yang sedang berbicara tentang misi selanjutnya kepada seekor hamster bernama Darwin. Organisasi mereka akan ditutup oleh BI besok pagi. Maka dari itu, Ben menugaskan Darwin untuk menyusup ke rumah Leonard, saudarinya yang bekerja di industri, untuk mengambil sebuah chip yang diduga berkaitan dengan senjata militer, yaitu Cluster Strong. Jika misinya berhasil, maka FBI akan membubarkan organisasi mereka sebagai agen rahasia. Setelah itu, Darwin menjalankan misinya bersama Speaker, seekor tikus ahli IT yang bertugas memantau mereka dari jauh. Lalu ada Blaster dan juga Suarez. Mereka berpencar dengan tugasnya masing-masing, dan ini adalah Maud, seekor lalat yang dilengkapi kamera pengintai. Terlihat juga di rumah Leonard, diadakan launching produk terbarunya yaitu mesin kopi yang dilengkapi dengan chip yang terhubung ke satelit. Sementara itu, Darwin menyusup masuk ke kantor Leonard untuk mengcopy file Cluster Strong. Infiltrate Saber study. Okay. Okay. Saat dibuka, filenya membuat Darwin kaget karena munculnya sebuah rencana pemusnahan global yang akan dimulai 48 jam lagi. Sementara itu, Leonard sudah selesai berpidato. Kemudian, Darwin mencoba menahan Leonard karena Darwin belum selesai mengcopy filenya. Darwin berhasil mengcopy file dan Leonard memasuki kantornya. Darwin pun kabur dengan dibantu Blaster dan juga Suarez yang sudah menunggu di atas cerobong asap. Hingga akhirnya Darwin berhasil keluar dengan selamat. Mereka pergi kembali ke markas, tapi Spikes ketahuan oleh anjing penjaga. Kemudian Darwin dan lainnya menolong Spikes. Lalu datanglah Ben untuk menyelamatkan mereka agar bisa kabur dari sana. Let's go. Just save your bastards behind. We should celebrate. Karena aksi mereka berhasil, Blaster memberi nama mereka yaitu G-Force. Di markas, mereka semua berkumpul dan ini adalah Mercy, asisten Ben. Speaker berusaha memecahkan kata sandi yang ada di file tersebut. Kemudian, direktur pilihan dari FBI datang ke markas mereka. Di sini, Ben menunjukkan beberapa penemuannya dan juga semua anggota G-Force, yaitu hewan pintar dari hasil eksperimen dan terlatih membantu Ben dalam misi rahasia. Ben menunjukkan alat mikro untuk berkomunikasi dengan hewan. Kemudian di sini, Ben memberitahu pilihan bahwa G-Force berhasil mencuri data file milik Leonard yang selama ini FBI berhasil mendapatkannya. Namun saat ditunjukkan, file itu berisi mesin kopi yang berbeda dengan yang Darwin lihat saat mengcopy file tentang pemusnahan global. Hal itu membuat kalian marah dan akan menutup organisasi Ben. Killian juga akan mengurung G-Force karena takut mereka akan menggagalkan rencana FBI. Mendengar itu, G-Force dengan cepat kabur dari sana menggunakan tabung kapsul dan meninggalkan semua perawatan mereka. Setelah berhasil keluar, mereka memasuki sebuah pet cargo milik petugas pet shop pengantar barang. Lalu mereka pun dibawa pergi ke tempat pet shop tersebut. Sesampainya di sana, petugas itu menyadari keberadaan mereka dan menempatkannya di kandang bersama hewan lainnya, yaitu Bucky, Harley, dan 3 ekor tikus lucu. Tapi mereka tidak ada waktu untuk berbincang-bincang, karena mereka harus mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Kemudian mereka mencoba membuka kunci kandang, namun tak bisa. Lalu datanglah Moose yang ternyata ikut terbawa bersama mereka. Di sini, Darwin memintanya untuk menemui Ben dan memberitahu lokasi mereka, karena Cluster Strong akan diluncurkan dalam 20 jam lagi.
Di sisi lain, Ben selesai diinterogasi oleh PI dan dijemput oleh Marcy. Lalu Marcy menyampaikan pesan dari Darwin untuk meminta Ben menyelidiki ulang isi file Cluster Strong. Kembali ke G-Force, yang mempunyai ide untuk keluar dari sana, yaitu dengan diadopsi. Mereka harus bertingkah lucu untuk menarik perhatian dan membawa mereka pulang. Lalu seorang anak kecil tertarik dengan Suarez dan Buster, kemudian membawa mereka pergi. Di sisi lain, direktur pilihan menemui pimpinannya untuk meminta surat penggeledahan rumah Leonard, namun tidak bisa karena bukti mereka kurang kuat. Kemudian, Spike berpura-pura mati untuk keluar dari sana. Namun, Spike malah dibuang ke dalam tempat sampah dan terlihat kemungkinan dia mati di dalam pet shop. Harley melihat Darwin memiliki tanda lahir yang sama, dan dia berpikir bahwa Darwin adalah saudaranya. Namun Darwin membantahnya karena dirinya adalah sebuah eksperimen. Di sisi lain, Ben mengecek kembali file Cluster Strong. Namun file itu tidak bisa dibuka karena berisi virus pemusnahan. Kemudian di sini, Darwin menemukan pintu rahasia yang disembunyikan oleh Bucky. Lalu Darwin pun keluar dari pet shop melalui pintu tersebut, bisa juga dengan Harley. Kemudian mereka akan pergi ke rumah Ben. Sementara di rumah Leonard sedang mengobrol bersama Mr. Yansu, partner kerjanya yang suaranya disamarkan. Mereka membahas tentang peluncuran Colostrum. Ya, sebentar lagi. Besoknya, Moose mendatangi Ben memberitahu lokasi G-Force yang berada di sebuah pet shop. Namun saat Ben dan Marcy ke sana, mereka tidak menemukan mereka. Dalam perjalanan, Harry dan bertemu dengan anjing penjaga. Darwin punya ide menaiki ban bekas dan berhasil melewati para anjing penjaga. Di sisi lain, Suarez berada di rumah anak kecil itu. Ia sedang mendandani, sementara itu, Blazer sedang asyik bermain mobil remote control bersama pemiliknya. Saat pemiliknya keluar, Blazer mengendarai mobil tersebut untuk menyelamatkan Suarez. Lihat Blazer keluar rumah, pemiliknya mencoba menangkap Blazer. Lalu Suarez yang berhasil kabur dari rumah boneka langsung mendatangi Blazer dan mereka berdua kabur dari sana. Di perjalanan, Darren melihat mesin kopi milik industri Cyberlink. Kemudian Darren menyelidiki mesin itu dan menemukan chip di dalamnya. Darwin mencoba itu, tapi tiba-tiba mesin kopi itu berubah menjadi robot dan menyerang mereka. Wow! Hingga akhirnya mesin kopi itu rusak, terlindas oleh mobil. Kemudian Harry dan Darwin membawa mesin kopi itu ke rumah Ben dengan menggunakan skateboard. Sampailah Darwin dan Harry di rumah Ben, disusul dengan Blazer dan juga Suarez. Lalu di sini, Ben menanyakan keberadaan Spikes. Darren mengatakan bahwa Spikes mati terbawa tempat sampah. Mendengar itu, mereka semua sedih. Termasuk juga dengan Ben. Kemudian dia memberitahu yang sebenarnya bahwa mereka bukanlah hasil eksperimen. Di sini, Ben memberitahu tempat asal mereka masing-masing. Hal itu membuat mereka kecewa dan sedih ini karena mereka berpikir mereka istimewa. Kemudian Darwin menyemangati mereka untuk percaya diri karena mereka punya kemampuan yang sangat spesial. Setelah itu, mereka baru mengetahui bahwa ternyata Project Classroom adalah pemusnah massal yang akan mengubah peralatan rumah tangga menjadi mesin pembunuh yang akan diluncurkan dalam 30 menit lagi. Mereka semua harus menghentikannya. Kemudian Harry mempunyai ide dengan menggunakan PD yang terdapat virus, lalu memasangkannya di server utama yaitu yang berada di rumah Leonard. Kemudian di sini, Ben memberikan kendaraan canggih yaitu RDV untuk mereka semua pakai. Tiba-tiba, dari luar anggota BI mengepung rumah Ben, lalu dari undian lainnya kabur menggunakan RDV-nya. Halo, let's melihat itu, anggota BI mengejar mereka. Moose membantu mereka memantau dari atas. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara mereka.
Nah, kemudian mereka berpencar nih untuk membuat agen BI kesulitan menangkap mereka. Hingga akhirnya G-Force memasuki acara festival kembang api yang dikejar oleh satu mobil BA yang tersisa. Mobil itu menabrak semua kembang api di sana, hingga G-Force melakukan aksi dengan kembang api yang menyala. This is great. These are good. You get the horns. Akhirnya, semua G-Force berhasil melarikan diri dan sampai di rumah Leonard. Mereka bergegas ke ruang server, sedangkan Harley menunggu di tempat aman. Di sisi lain, Leonard sudah mengaktifkan Class Lamb-nya. We're too late. Sementara Harry terkena jebakan dan masuk ke dalam oven. Terlihat nih, semua peralatan elektronik milik Saberling berubah menjadi robot dan membuat kekacauan di mana-mana. Kemudian, Abby mendatangi rumah Leonard untuk menangkapnya. Sementara itu, G-Force mencoba menyelamatkan Harley yang akan dipanggang dalam oven. I don't want to be here. I want to go home. Oh man, it's packing. Early, don't be scared. Come on. Ataupun Harley pun berhasil diselamatkan. Namun terjadi ledakan di sana. Ia menyebabkan semua runtuh di Indonesia. Hingga membuat Darwin dan Mood terjebak dalam server. Karena itulah, Darwin dan Moose yang akan menyelesaikan misi mereka. Di sisi lain, lebih interogasi oleh BI, dia mengatakan bahwa dia tidak tahu atas kekacauan yang terjadi. Kemudian datanglah Ben dan Marching memberitahu Killian bahwa G-Force memasuki server untuk menghentikan kekacauan ini. Sementara itu, dari ini memasuki server, dibuat kaget saat mengetahui dalam semua ini adalah Speaker. Dialami Cher Yansu yang menipu Leonard tentang cluster song-nya. Diwan pun kaget mengetahui hal itu. Di sini, Speaker menciptakan robotnya sendiri, lalu dengan magnetiknya membuat semua sampah luar angkasa akan berjatuhan ke bumi, dan artinya membinasakan semua manusia. Di sini terlihat Spike sangat dendam kepada manusia, karena dahulu manusia membasmi bangsa tikus, termasuk orang tuanya mati oleh manusia. Kemudian, Spike keluar dari tanah dan menjadi robot raksasa, dan benda di luar angkasa mulai berjatuhan. What's our plan? I'm feeling good tall. Stole my home. Now I will steal your. Something's this. Just like human. Yo di sini. Darren mencoba membujuknya untuk menghentikan kekacauan ini, namun Spikes tak menanggapinya. Darren pun diserang oleh robotnya hingga membuat videonya terjatuh. No fun being the little guy, is it? Scene seru terjadi hingga akhirnya Spikes menangkap mobil yang di dalamnya ada Ben dan Marcy. Melihat itu, Darwin kembali menyadarkan Spikes bahwa mereka adalah keluarga, dan Ben lah yang membuat mereka mempunyai keluarga tersebut. Akhirnya, Spikes pun tersadar dan menyesal atas apa yang dia perbuat. Namun Spikes tak bisa menghentikan jaringannya. Lalu muncullah Moose, membawa videonya, virus yang terjatuh, lalu memasukkannya ke dalam jaringan. Hingga akhirnya mereka berhasil dan menghancurkan robot itu. Tapi nih, Harry tertimpa puing-puing. Di sini, G-Force mengira Harry sudah mati. Saat Darwin mengatakan bahwa dia menganggapnya sebagai saudara, membuat Harry terbangun dan bahagia. Keesokan harinya, Harry menjadi anggota G-Force sesungguhnya. Begitu juga dengan Bucky dan juga 3 tikus kecil yang bergabung dengan mereka.
Di akhir film, kepala FBI mengucapkan terima kasih kepada G-Force. Dia memperlihatkan speakers yang dihukum melepaskan chip pada semua barang elektronik. Lalu di sini, kepala FBI akan mendanai dan meresmikan G-Force sebagai special agent. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita dari film G-Force. Apakah Sobat Agitprop semua suka dengan alur film ini? Kalau suka, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe dong, supaya Mimin makin semangat konten, dan jangan lupa juga tonton filmnya secara legal. Sampai jumpa pada video berikutnya. Ciao! Something